Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masyarakat Relawan Indonesia akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang telah kami buka minggu lalu. Dan ada 4 pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kami yang akan kami jawab di video kali ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, kenapa setelah vaksin indera pencium itu bisa hilang? Mungkin itu karena beberapa orang efeknya menerima vaksin itu berbeda-beda. Ada yang indera penciumannya hilang, ada yang demam. Itu tergantung dari penerimaan tubuh setiap orang menerima vaksin tersebut. Jadi beda-beda. Tidak perlu khawatir akan hal tersebut ya. Kemudian kenapa setelah disuntik vaksin 2 kali masih bisa terkena virus corona? Yang pertama, vaksin itu bukan obat. Ya, saya jelaskan sekali lagi dan saya tekankan sekali lagi, vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah virus yang sudah mati dan kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Nah, kenapa setelah vaksin masih bisa terkena virus corona? Karena efikasi dari vaksinasi tersebut berbeda-beda. Misalnya Sinovac itu adalah 63,5% efikasi dari vaksinasi. Kemudian Astra sebesar 70,4%. Nah, dari angka-angka tersebut sebenarnya sudah melampaui dari batas efikasi yang ditetapkan oleh WHO sebesar 50%. Nah, kan tidak 100% efektif ya untuk menurunkan atau memerangi virus corona. Jadi masih ada beberapa persen kemungkinan untuk kita tetap bisa terkena virus corona. Nah, tapi sekali lagi, vaksin adalah antibody, di mana vaksin ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan herd immunity. Jika ingin terjadi herd immunity di Indonesia, masyarakat harus 80% vaksinasi, dan itu adalah hal yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk masyarakat yang masih takut atau masih ragu untuk vaksin, segeralah. Karena untuk mencapai herd immunity, kita harus mencapai angka 80% vaksinasi masyarakat Indonesia. Oke, untuk pertanyaan kedua. Kembali kepada jawaban yang nomor 1 ya, yang pertama. Yakni memang COVID-19 ini belum ditemukan obatnya. Karena vaksin sekali lagi itu adalah bukan obat, tapi vaksin adalah sebagai antibody. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga agar kita tidak terkena COVID-19 yang belum ditemukan obatnya? Maka banyak-banyaklah kita meningkatkan imun tubuh. Dengan cara apa? Yang pertama jelas vaksin. Vaksin ini yang pertama, yakni bisa meningkatkan antibody kita. Yang kedua, vitamin harus kita konsumsi, dan jangan asal minum sembarang vitamin. Kita harus tahu dosis kita seperti apa, kita harus tahu alergi apa yang ada dalam tubuh kita sehingga kita harus mengkonsumsi vitamin tersebut. Kemudian yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat adalah istirahat yang cukup, dan kelima adalah patuhi protokol kesehatan. Itu insya Allah sudah cukup untuk menjaga diri kita dari COVID-19. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang masih harus keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya, tetap dipatuhi protokol kesehatan untuk menjaga keluarga, orang terdekat kita dari bahaya COVID-19. Jawabannya sederhana, tidak. Kenapa? Karena setiap vaksin itu ada kandungan yang berbeda-beda. Misal, teman-teman vaksin dosis pertama itu pakai Sinovac, kemudian dosis kedua pakai Astra. Nah, antara Sinovac dan Astra itu komposisinya berbeda, bahan kimia yang dipakai berbeda, dan efeknya ke tubuh kita itu juga berbeda. Jadi sangat-sangat tidak disarankan dan tidak diperbolehkan untuk teman-teman vaksin antara dosis pertama dan dosis kedua itu berbeda. Jadi kalau misalnya dosis pertama Sinovac, ya dosis kedua harus Sinovac. Jadi seperti itu. Jangan sampai teman-teman ini menyepelekan risiko dari vaksin yang berbeda jenisnya. Jangan sampai terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan karena kesembrono dari teman-teman sekalian. Oke, ada beberapa jenis vaksin yang sudah muncul di Indonesia. Ini ada beberapa ya. Yang pertama ada Sinovac dan yang kedua ada Astra. Nah,
bedanya kedua vaksin ini adalah masalah efektivitas. Jadi kalau misalnya Sinovac itu tingkat efektivitasnya itu adalah 63,5% dan Astra sebanyak 70,4%. Jadi di sini vaksin hanya berbeda dari tingkat efektivitasnya dan itu sudah diuji menurut BPOM. Nah, untuk vaksin-vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu sudah memenuhi dari standar WHO, yakni 50% efektivitas. Jadi teman-teman tidak usah ragu, sekali lagi vaksin saja, mau Astra mau Sinovac sama saja. Mungkin yang membedakan hanya tingkat efektivitasnya dan gejala yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Itu pun misal Sinovac, ada orang yang setelah disuntik vaksin Sinovac ada yang demam, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Nah, itu juga tergantung penerimaan dari badan kita masing-masing. Jadi teman-teman segerakan vaksin untuk mencapai 80% vaksinasi di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mau vaksin, kan sudah ada nih beredar di mana-mana info vaksin di seluruh Malang Raya. Nah, untuk teman-teman yang mau vaksin itu alurnya gampang banget. Biasanya ada yang institusi yang share link. Teman-teman bisa mengisi ya form yang ada di link tersebut dan langsung datang ke lokasi vaksin. Nah, yang kedua ada tempat-tempat yang harus langsung mendatangi tempat tersebut untuk bisa mendaftar vaksinasi. Nah, biasanya tempat-tempat yang mengadakan vaksinasi itu hanya menyeratkan untuk membawa KTP. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, surat dokter jika teman-teman ada riwayat penyakit. Jadi cukup mudah untuk mendaftar vaksin, perlu KTP saja dan 18 tahun. Dan dipastikan teman-teman tidak sedang batuk, pilek atau demam. Jadi ketika teman-teman mau vaksin, pastikan kondisi teman-teman sehat. Kemudian untuk teman-teman yang setelah vaksin dan dirasa ada gejala, entah itu demam, kemudian nyeri dan sebagainya, dan itu berlanjut sampai 2-3 hari, silakan teman-teman menghubungi tempat di mana teman-teman itu vaksin. Nanti akan ada tindakan lebih lanjut dan diperiksa lebih lanjut apakah dampak dari vaksin akan terus berlanjut kepada tubuh dari teman-teman sekalian. Mungkin itu, Mas. Ya. Terima kasih teman-teman, stay safe, stay healthy. Jangan lupa pantengin terus Instagram Masyarakat Renal Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.